Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama lagi dengan saya, Pak Agus Wijayanto, dalam mata pelajaran informatika. Ini saya akan memberikan ringkasan materi mengenai keterampilan generik dan berpikir komputasional. Oke, langsung saja, silahkan disimak. Yaitu pertama adalah definisi informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah apa kegunaan mempelajari informatika. Beberapa hal yang fungsi dari mempelajari informatika adalah diharapkan di masa mendatang kalian anak-anak tidak hanya bisa mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana besok kalian membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Jadi intinya seperti itu. Silahkan dibaca dan disimak baik-baik ya. Selanjutnya 8 elemen informatika. Gambarnya seperti di samping itu. Yang pertama adalah TIK atau sering disebut sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bagian ini kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan perambah untuk mencari informasi, serta mengolah file dalam folder. Yang kedua adalah BK atau sering disebut sebagai berpikir komputasional. Kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang di baliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, ataupun ilmu sosial lainnya. Selanjutnya adalah SK atau sering disebut sebagai sistem komputer. Sistem komputer dalam materi ini kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Dan yang keempat adalah AD atau sering disebut sebagai analisis data. Dalam bagian ini kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Selanjutnya adalah AP atau sering disebut sebagai algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu DSI atau sering disebut sebagai dampak sosial informatika. Dalam materi ini kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah JKI atau sering disebut sebagai jaringan komputer internet. Di sini kalian akan belajar mengenai jalur atau jaringan komputer, bagaimana antar komputer itu bisa terhubung, bagaimana jenis-jenis jaringan di dalam suatu sistem seperti WAN, LAN, dan lain sebagainya. Next adalah PLB atau praktika lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, kalian juga akan belajar bekerjasama dengan teman kalian untuk membuat suatu karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas.
Next yaitu adalah istilah-istilah dalam informatika yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah komputasi. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Sedangkan yang kedua adalah keterampilan generik, yaitu keterampilan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal untuk mempelajari ilmu yang lebih luas. Yang ketiga adalah kolaborasi, proses dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu. Yang keempat adalah infografis, berisi informasi teks dan grafik lain yang mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Jadi kalian jangan sampai keliru istilah-istilah tersebut ya, jangan terbalik, karena kalau kurang baca ya bisa saja terjadi seperti itu. Next, yang perlu diperhatikan dalam perancangan infografik pertama adalah tujuan infografis dibuat untuk ajakan, himbauan, promosi, atau edukasi. Kepada siapa infografis ditujukan, dan yang ketiga konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Itu ada 3 yang perlu diperhatikan untuk membuat perancangan infografik. Silahkan dicermati anak-anak. Berpikir komputasi atau computational thinking, awalnya istilah computational thinking atau berpikir atau pemikiran komputasi dikemukakan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Maelstrom. Ketika itu Papert berfokus pada 2 aspek komputasi. Pertama, bagaimana menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru, dan yang kedua adalah bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dan perubahan pola akses ke pengetahuan. Sedangkan yang kegiatan utama dalam BK adalah problem solving atau pemecahan masalah. Next adalah 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama adalah dekomposisi. Simbolnya seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola atau sering disebut sebagai pattern recognition. Yang ketiga apa anak-anak? Coba ditebak. Yang ketiga adalah abstraksi. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Sekarang pengertian dari dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang terstruktur, atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Itu ingat nggak, itu contohnya ketika kemarin saya analogikan seperti Pak Dokter yang mengobati seorang siswa, itu harus ditanya detail, itu namanya dekomposisi. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Yang selanjutnya adalah abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Dan yang keempat adalah algoritma atau mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain pun dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selanjutnya adalah ciri-ciri algoritma.
Yang pertama adalah ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, yang keempat ada instruksi yang jelas, dan yang kelima adalah ada tujuan akhir. Materi selanjutnya adalah flow chart atau sering disebut sebagai diagram alir. Di sini saya akan menggambarkan simbol, namanya apa, terus fungsinya apa. Yang pertama adalah gambar seperti gambar di samping itu, namanya adalah terminator. Fungsinya sebagai permulaan dan akhir, jadi hukumnya wajib ya. Baik, saya ulangi lagi. Simbol yang pertama namanya terminator, fungsinya permulaan dan akhir program. Yang kedua adalah garis alir, fungsinya adalah arah aliran program. Yang ketiga preparation atau sebagai proses inisialisasi. Selanjutnya simbolnya berbentuk kotak, namanya proses, fungsinya adalah pengolahan data. Sedangkan simbol berikutnya adalah berbentuk jajaran genjang dengan nama input atau output data. Fungsinya adalah proses input atau output data atau informasi. Selanjutnya yang berbentuk belah ketupat atau yang berwarna ungu tersebut adalah disebut sebagai decision atau sering disebut dalam bahasa Indonesianya keputusan. Fungsinya adalah seleksi pemilihan data. Nah, di sini akan ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Selanjutnya yang lingkaran adalah namanya on-page connector, fungsinya adalah penghubung flowchart dalam satu halaman. Selanjutnya adalah segit 5 terbalik, namanya itu adalah off-page connector, fungsinya adalah penghubung flowchart pada halaman yang berbeda. Oke, baik anak-anak, berikut adalah ringkasan singkat. Silakan juga dipelajari apa yang telah kalian pelajari kemarin. Siapkan diri untuk mengikuti PTS, semoga nilainya bagus semua, dan jangan lupa biar Bapak semangat membuat video, jangan lupa like dan komennya serta subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.